Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di pembelajaran fisika pada kali ini untuk membahas review materi kelas 11 semester ganjil. Oke, yang pertama, pesawat akut terdiri atas katrol bermassa 10 kg dihubungkan dengan beban M1 50 kg dan M2 200 kg. Jika koefisien gesekan antara meja dan M1 adalah 0,1, berapakah percepatan sistem? Nah, kita lihat ya gambarnya. Nah, kita perlu gambar diagram gaya bebasnya. Oke. Nah, kita gambar dulu diagram gaya bebasnya. Kita lihat di sini ya. Benda M2 akan jatuh ke bawah ya, dan M1 bergeser ke kanan. Ya. Tidaklah mungkin M1 bergerak ke kiri. Itu tidak mungkin. Pasti M2-nya jatuh ke bawah dan M1-nya ke kanan. Oke. Nah, kita gambar tuh ada W2 ya, ke arah ke bawah. Oke. Ada gesekan antara meja dan M1, berarti karena M1 bergerak ke kanan, maka gesekannya ke kiri. Oke. W1 kita gambar juga arah ke bawah ya. Jadi tiap gaya berat semua benda kita gambar dulu. Nah, tegangan tali kita gambar. Oke. Pada benda 1, tali berada di kanan benda sehingga arah panahnya ke kanan. Pada katrol, tali berada di kirinya katrol sehingga arah panah T1, tegangan talinya berada ke kiri. Sedangkan T2, pada katrol, tali T2 itu berada di bawah katrol sehingga arah panahnya ke bawah. Tali T2 dengan melihat benda M2, tali T2 berada di atas benda sehingga panahnya ke atas. Oke, itu ya cara mencari arah gaya. Nah, karena benda M1 ada menyentuh alas meja, maka pada meja menimbulkan gaya reaksi sentuh, yaitu gaya normal M1. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas ya, benda M2 itu bergerak ke bawah. Ya. Benda M1 itu bergerak ke kanan. Sehingga katrol bergerak berputar searah jarum jam mengikuti pergerakan kedua benda tersebut. Nah, kita tinjau masing-masing. Sekarang, untuk benda F1, kita melakukan penjalaran dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Untuk benda 1, ya ada indeks 1 di sini. Oke. Pada benda 1, benda bergerak ke kanan, sehingga gaya-gaya yang berarah pada sumbu benda terlah yang kita masukkan ke sigma F atau sumbu X. Sumbu Y-nya tidak kita masukkan. Ya, karena benda bergerak mendatar, yaitu ke kanan. Maka karena benda bergerak ke kanan, gaya ke kanan itu berarah positif, yang gaya ke kiri berarah negatif. Sehingga karena ada dua gaya di sini, maka sigma F-nya adalah T1 kurang Fs sama dengan M1 kali A. Ya, Fs adalah gaya gesek. Oke. Oke, di sini kita pakai Fk ya karena benda bergerak, bukan Fs ya. Oke. Nah, sebelumnya kita mencari gaya gesek kinetik dulu, Fk-nya. Kita tahu bahwa rumus gaya gesekan adalah mu K kali N. Ya. Oke, mu-nya sudah diberitahu dari soal, N-nya kita cari dulu. Nah, karena di sini N dan W pada sumbu Y hanya bekerja dua gaya tersebut, maka dengan sigma Fy sama dengan 0, kita dapatkan langsung N sama dengan W. Sehingga N1 sama dengan 500 Newton. Sehingga gaya gesek sama dengan mu kali N, 0,1 kali 500 didapat 50 Newton. Nah, kita masukkan di sini. T1 kurang 50 sama dengan 50A. Ya, T1 sama dengan 50 ditambah 50A. Oke, itu persamaan 1. Selanjutnya,
persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu adalah sigma F2 sama dengan M2A M2 kali A. Ya. Nah, di sini kita lihat pada benda 2 bergerak ke bawah sehingga G yang positif itu adalah W2, negatif T2. Sehingga kita dapatkan W dikurang T sama dengan M2 kali A. Gitu ya. Nah, kita masukkan W2-nya yaitu 2000 dikurang T2 sama dengan 200A. Kita pindah ruas, kita dapatkan T2 sama dengan 200. T2 sama dengan 2000 kurang 200A. Oke. Nah, sekarang untuk dinamika rotasi pada katrol, ya, katrol benda pejal, maka karena katrol dianggap berputar, maka kita pakai rumus rotasi momen gaya sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya. Karena benda berputar searah jarum jam, maka yang searah dengan jarum jam yaitu T2 positif, T1 negatif. Sehingga karena kita tahu bahwa sigma tau itu sama dengan gaya F kali R kali sin theta, maka di sini ya yang positif adalah T2 kali R, ya, T itu mewakili gaya F, sin theta adalah sin 90 derajat, sin 90 derajat 1 ya. Karena arah pangkal gaya T itu ke poros 90 derajat. Dikurang T1 kali R sama dengan momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Ya, dikali alfa, alfa kita buka menjadi A per R. Nah, kita dapatkan di sini, kita substitusi, ya, R-nya kita coret, ya. Maka kita dapatkan T2 dikurang T1 sama dengan setengah MKA. Oke, kita masukkan T2 dikurang T1 di sini sama dengan setengah M katrol kali R. Oke, ini kita kalikan masuk ya, min 50 kali min 50A. Nah, nanti kita dapatkan 1950 sama dengan 255A, maka A sama dengan 7,64 meter per sekon kuadrat. Nah, bila mana ditanya nilai tegangan tali T1 dan T2, maka kita hanya perlu memasukkan nilai percepatan A ini ke persamaan 1 T1 dan ke persamaan 2 T2. Oke, sekian soal kita nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Andi menaiki tangga memperbaiki genteng. Tangga 3 meter bersandar di dinding licin. Ya, dindingnya licin, namun lantai kasar ya. Nah, Andi bermassa 50 kg dan berdiri 2,4 meter dari dasar tangga. Jadi ini ya, jaraknya 2,4 meter. Jika massa tangga 30 kg, tentukan koefisien gesek lantai. Oke. Jadi di sini ya, ini gambar soal ya. Nah, ini gambar jawaban. Kita jabarkan gaya-gayanya. Oke. Jadi kalau ada orang menaiki tangga, maka kalau tangga tersebut berbahaya, maka orang tersebut bisa jatuh. Nah, jatuhnya tangga tersebut itu akan bergeser ke kiri untuk situasi yang begini. Maka tangga karena bergeser ke kiri, maka gesekannya ke kanan. Oke. Nah, karena tangga itu menyentuh lantai di titik A, maka ada gaya normal A di titik A. Karena tangga menyentuh dinding di titik B, maka dinding mengeluarkan gaya reaksi berupa gaya normal di titik B, namanya NB. Oke, kita gambar gaya berat W orang W1, gaya berat tangga W2. Oke. Nah, untuk mencari koefisien gesek, maka kita terapkan kesetimbangan benda tegar atau 3 buah kesetimbangan ya. Kesetimbangan statis sigma fx sama dengan 0 pada sumbu x sama dengan 0, terus pada sumbu y sama dengan 0, dan yang ketiga keseimbangan rotasi sigma tau sama dengan 0. Kita ambil titik A. Kenapa? Karena NA sama Fs tidak diketahui dua-duanya. Dengan kita mengambil titik A sama dengan 0, maka
NA sama FX tidak perlu kita cari dulu ya. Jadi hanya NB, W1, W2 yang perlu tahu atau momen gayanya. Oke, kita lanjutkan. Sigma tau A sama dengan 0. Ya. Di titik A, maka yang mempunyai rotasi atau yang mempunyai momen gaya terhadap titik A adalah W2, W1, dan B. Oke. Nah, kita pakai rumus tau sama dengan FR sin theta. Oke, tapi dulu kita lihat W2 ya. W2 diputar ke A itu searah jarum jam sehingga positif. Ya. R-nya atau jarak pangkal gaya ke pusat rotasi itu adalah setengah panjang tangga, yaitu 1,5. Oke. Sin theta berapa derajat? Nah, di sini kita ambil adalah 53 derajat. Karena ini segitiga siku-siku, kalau 37 ini 53 ya, totalnya masih 190 derajat. Oke. Kita lanjut W1. W1 juga kalau diputar ke titik A itu searah jarum jam. Ya, maka positif. W1 kali R jaraknya 2,4 kali sin 53. Oke. Nah, NB diputar terhadap titik A itu berlawanan jarum jam sehingga negatif. Ya. Negatif NB kali jaraknya yaitu 3 meter dikali sin alfa. Alfa di sini adalah 37 derajat karena berseberangan dalam. Gitu ya. Nah, kita jabarkan di sini W2 adalah W tangga yaitu 300 kali 1,5 kali sin 53 0,8. W1 orang adalah 500 kali jaraknya 2,4 kali sin 53 0,8 dikurang NB dikali 3 kali sin 37 0,6 0. Ya. Nah, kita jabarkan di sini, kita hitung, nanti kita dapatkan NB sama dengan 733. Ya, nah, oke. Nah, sebelumnya tadi kita buat dulu sigma fx sama dengan 0. Ya, nah sigma fx sama dengan 0 di sini pada sumbu x mendatar hanya ada 2 gaya di sini, yaitu fs sama nb. Sehingga jika kanan positif, kiri negatif, maka f dikurang nb sama dengan 0 didapat nb sama dengan f. F-nya kita buka, yaitu koefisien gesek mu dikali gaya normal. Ya. NA itu kita dapatkan 800. Dari mana? Dari sumbu Y. Ya, kita masukkan ke sini nantinya. Oke. Nah, dari mana 800? Kita lihat sigma F sama dengan 0. Di sumbu Y vertikal hanya ada 3 gaya, yaitu NA, W2, W1. NA ke atas maka positif, W2, W1 ke bawah maka negatif. Sehingga kita dapatkan NA dikurang W1 kurang W2 sama dengan 0. Kita dapatkan NA sama dengan W1 tambah W2. Oke. Sehingga kita dapatkan 500 tambah 300 800. Oke ya. Oke, tadi kita udah sampai sini. Kita lanjutkan ke bawah. NB itu adalah 800 mu. Ya. Nah, kita masukkan NB yang kita dapatkan di sini 733, maka kita dapatkan mu sama dengan 0,91. Ya, nah, itu caranya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Berat batang 300 Newton. Apabila seseorang berat 500 Newton berdiri jarak 2 meter dari dinding, berapa tegangan kawat dan daya reaksi pada dinding? Ya. Nah, di sini ada orang. Ya. Orang di sini ya, di satu ya. Oh, sorry, W1-nya berat tangga, W2-nya berat orang ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita langsung mencari dengan sigma tau sama dengan 0. Ya, sigma x sama sigma y kita lewatkan dulu. Ya. Kita gambar tali itu di atas batang sehingga arah panahnya tegangan tali ke atas. Ya. W batang kita gambarkan sebagai W1, W orang di sini 2 meter kita gambarkan sebagai W2. Ya. Oke.
jarak W1 itu adalah setengah L dari poros tangga ya, tangga itu di tengah, orang itu 2 meter dari poros putar, kita anggap poros putar di sini ya. Maka dari itu yang positif adalah di sini kita anggap berlawanan jarum jam itu positif ya. Jadi di sini plus T dikali jaraknya yaitu 5 meter ya, panjang tangga ya, dikali sin 53 di sini 0,8 ya. Untuk W1 taunya FR sin theta, gaya jarak kali sin theta, gayanya W1, terus dia minus karena searah jarum jam ya, nggak minus di soal ini. Oke, jaraknya adalah setengah L yaitu 2,5 kali sin theta 90 derajat ya. Oke. W2 searah jarum jam minus ya. FR sin theta gaya kali jarak, gayanya W2 yaitu 500 terang kali jaraknya 2 meter kali sin 90 derajat seperti itu. Oke. Kita dapatkan di sini 4T ya, sama dengan ini kita jumlahkan tinggal ruas itu 1750 ya. Kita dapatkan T-nya 437,5 Newton. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Gaya reaksi pada dinding itu harus dicari dengan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, kita jabarkan. Anggaplah misalnya porosnya itu biasanya kalau ada papan kan kita masih baut tuh, dibaut pakai paku atau skrup yang kuat gitu ya. Nah, paku ini itu menahan agar papan tersebut tidak jatuh atau tidak lepas ke bawah gitu ya. Nah, jadi dia mengeluarkan gaya untuk menahan ya. Nah, gaya ini kalau kita jabarkan dia ada terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y, namanya R ya, Rx dan Ry. Nah, kita jabarkan sigma Fx sama dengan 0 di sini. Nah, T yang tadi miring ke kiri atas kita jabarkan ke kiri dan ke atas ya, sehingga kita dapatkan untuk sigma Fx yaitu Rx-nya ke kanan, Tx-nya ke kiri, sehingga Rx dikurang Tx sama dengan 0 ya. Nah, di sini ya, theta kita tidak tahu, kita anggap theta di sini ya. Sedangkan sudut untuk tegangan tali sudah diketahui yaitu 53 derajat. Nah, sehingga Rx yaitu R cos theta dikurang T cos 53 sama dengan 0, sehingga R cos theta sama dengan 0,6 T. Untuk sigma Fy sama dengan 0 pada sumbu Y vertikal itu hanya ada 4 gaya yaitu Ry, Ty, W1, W2. Sehingga yang ke atas positif, ke bawah negatif. Ini kita tuliskan sebagai Ry tambah Ty dikurang W1 dikurang W2 ya. Ry adalah R sin theta ditambah Ty, T sin 53 dikurang 500 dikurang 300 pindah ruas jadi 800 ya. Oke. R sin theta ditambah 0,8 T sama dengan 800 untuk kesamaan kedua. Nah, ini kita masukkan ya, R cos theta sama dengan 0,6 kali T, T-nya kita masukkan tadi, kita dapatkan 262,5. Sedangkan R sin theta ditambah 0,8 T sama dengan 200. Ya, kita masukkan T-nya, kita dapatkan R sin theta-nya 450 Newton. Nah, untuk mencari nilai R, ya, kita terlebih dahulu kita harus mencari theta-nya. Nah, cara cari theta gimana? Nah, R sin theta dibagi R cos theta ya, itu sama dengan kalau kita coretkan sin per cos jadi tan ya. Nah, jadi tan theta sama dengan R sin per R cos ya. R sin-nya tadi adalah 450, R cos-nya adalah 262,5. Jadi ini tan theta sama dengan komponen Y dibagi komponen X, Ry per Rx ya. Kita dapatkan 1,71. Nah, kita cari dengan kalkulator tan theta berapakah sih menghasilkan 1,71?
kita dapatkan theta 59,74. Nah, oleh karena itu, kita masukkan theta tersebut ke R sin theta sama dengan 450 Newton, maka R sama dengan 450 dibagi sin 59,74. Kita dapatkan 450 dibagi 6,6 adalah 593 Newton. Nah, itu ya. Kita lanjutkan ke persamaan nomor 4. Pegas digantungkan di dalam sebuah lift. Ujung buah pegas diberi beban bermassa 2 kg. Apabila konstanta pegas 400 Nm/meter dan percepatan gravitasi ini 10 meter per second kuadrat, hitunglah A. Pertama kali pegas dikali diam, B. Pertama kali pegas dikali naik dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, jika lift diam, kita langsung saja hitung dengan cara persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Nah, gaya yang menyebabkan pegas pertama panjang itu adalah gaya berat, atau M kali G, sama dengan K kali delta X, karena M-nya 2 kg dikali G 10, maka kita dapatkan sama dengan 400 konstantanya dikali delta X. Kita dapatkan delta X-nya sama dengan 0,05 meter. Ya. Untuk lift bergerak naik, ya, ini arah geraknya ke atas. Kita gambarkan dulu. Kalau berat benda ke bawah, W, ya, berat benda pasti ke bawah, maka gaya pegas itu akan berlawanan dengan arah pertambahan panjangnya, ya, atau berlawanan dengan penyebab pertambahan panjangnya. Jadi gaya pegas itu arahnya ke atas. Nah, sehingga sesuai dengan hukum 2 Newton, maka sigma F sama dengan M kali A. Karena lift bergerak ke atas, maka yang positif adalah F, W-nya negatif, sehingga F dikurang W sama dengan M kali A. Kita tahu gaya pegas adalah K kali delta X, ya, dikurang W sama dengan M kali A. Nah, di sini kita buka lagi 400 kali delta X dikurang W-nya 20 sama dengan 2 dikali percepatannya 2. Sehingga kita dapatkan 400 delta X sama dengan 24. Dan kita dapatkan delta X-nya 0,06 meter. Ya. Dan nomor 5. Sebuah balon udara bervolume 200 meter kubik diisi udara panas dengan massa jenis udara panas tersebut 0,8 kg per meter kubik. Balon itu bergerak ke atas dengan kelajuan tetap di udara dengan massa jenis 1,2 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa massa total balon dan udara panas di dalamnya? Oke. Nah, perlu diingat, kalau ada benda bergerak dengan kelajuan tetap, berarti percepatannya 0, gitu ya. Oke. Ini kita gambar situasinya, ya. Ada balon mengangkat beban, ya. Nah, di sini, ya, balon itu terbuat bahan, misalnya parasut. Dia punya berat, kita namakan W balon. Ya, balon diisi dengan gas panas, punya berat juga, namanya W gas panas, ya. Nah, karena gas panas ini dia massa jenisnya lebih ringan daripada udara sekitar, maka balon akan terangkat oleh udara sekitar. Nah, udara sekitar itu bertindak sebagai fluida yang mengangkat balon sehingga menghasilkan gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas. Nah, karena percepatannya 0, maka kita buat sigma F sama dengan 0. Ya. Nah, kita jabarkan pada sumbu Y, gaya-gayanya ada apa saja. Gaya ke atas itu FA, yang ke bawah adalah W balon, W gas panas sama W beban, itu negatif. Ya, sehingga kita jabarkan FA dikurang W balon ditambah W beban sama dengan 0. Atau FA sama dengan W balon ditambah W beban, ya. Nah, gaya angkat ke atas itu rumusnya adalah rho fluida dikali gravitasi G dikali VBF atau volume benda yang tercelup dalam fluida, sama dengan W balon itu adalah M kali G ditambah W beban, ya. Nah,
W beban di sini, ya, di sini tidak diberitahu masanya berapa, dianggap ini masanya kosong. Jadi beban di sini kita anggap hanya gas panas, ya. Oke, gas panas. W itu adalah M kali G. M kita buka Rho kali V, gitu ya, untuk gas panas tersebut. Kita lanjutkan, ya. G-nya kita coret nih, maka kita dapatkan ini, ya. Nah, Rho fluida, yaitu udara sekitar, massa jenisnya 1,2 dikali V balon sama dengan massa balon ditambah Rho gas panas 0,8 dikali V balon. Oke, kita dapatkan 1,2 kali V balon 200 sama dengan V balon ditambah 0,8 kali 200. Kita dapatkan massa balon 80 kg. Ya. Nah, kita hitung massa gas, ya, dengan cara Rho gas kali V gas, yaitu 0,8 kali 200 dapat 160. Nah, kita dapatlah massa total balon dan udara panas dengan cara kita jumlahkan 80 dan 160, yaitu 240 kg. Oke, inilah soal tentang fluida statis gaya Archimedes. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 6. Balok besi tidak berongga bermassa 4 kg dikaitkan dengan neraca pegas. Massa jenis besi adalah 8.000 kg per meter kubik. Tentukan hasil yang tertera pada neraca pegas bila A. Balok besi tercelup seluruhnya di air, B. Balok besi tercelup sepertiga bagian dalam air. Nah, diketahui M, massa, Rho, ya. Oke. Untuk mencari hasil yang tertera pada neraca pegas, maka itu sama saja dengan mencari berat semu, ya. Jadi yang ditanyakan sebenarnya itu adalah berat semu atau W aksen, ya. W aksen sendiri bisa juga dilambangkan dengan tegangan tali, ya. Bila benda tersebut misalnya digantungkan pada neraca pegas. Oke, kita gambarkan misalnya benda digantung dengan tali, gitu ya. Oke. Maka gaya angkat Archimedes arahnya ke atas, berat benda itu W ke bawah, tegangan tali itu ke atas. Ya, sehingga kita dapatkan sigma Fy sama dengan 0, Fa tambah T dikurang W sama dengan 0. Gaya Archimedes itu sama dengan Rho G kali VBF. Ya. Karena balok besi tercelup seluruhnya di air, maka VBF atau volume benda tercelup dalam fluida itu sama dengan volume benda. Lanjutkan, tambah T dikurang 40, berarti 40 sama dengan 0, ya. Rho fluidanya adalah air 1000 kali G10, VBF-nya volume bendanya adalah 0,005, ditambah T dikurang 40 sama dengan 0, kita dapatkan T sama dengan 35 meter. Nah, untuk balok tercelup sepertiga bagian dalam air, maka VBF itu adalah sepertiga volume benda, yaitu 1,6 kali 10 kali 4. Caranya sama seperti tadi, hanya VBF-nya berbeda. Oke, sehingga nanti kita dapatkan, kita masukkan 1,6 kali 10 kali 4 di sini, kita dapatkan T-nya adalah 38,34 Newton. Ya, kita lanjutkan ke soal selanjutnya bersama Bernoulli, ya. Fluida dinamis. Dua pipa tersambung untuk menyalurkan air. Pipa yang digunakan memiliki perbandingan luas 3:2. Pipa kecil berada di ketinggian 5 meter, sedangkan pipa besar di ketinggian 2 meter. Jika kecepatan air pipa kecil 15 meter per sekon, berapa kecepatan air pada pipa kecil? Dan hitung selisih tekanan kedua pipa. Ya. Oke. Ini ditanyakan adalah kecepatan air pada pipa besar, ya. Kita lihat, ya. Oke. Kita lanjutkan. Diketahui persamaan kontinuitas, ya, yaitu debit di sepanjang pipa yang sama walaupun penampangnya berubah, namun dia satu jalur, maka debitnya sama.
Debit Q itu adalah A kali V, yaitu luas penampang dikali kecepatan aliran. Nah, anggaplah penampang 1 itu yang kecil, penampang 2 itu yang besar ya. Sehingga penampang kecil itu dia pembandingnya 2. 2x dikali kecepatannya 15 sama dengan 3x dikali V2. Kita dapatkan V2 nya 10, yaitu kecepatan aliran pada pipa besar. Nah, bersama Bernoulli kita tulis di sini untuk mencari tekanan. Ya. Ketinggian 1 hanya adalah 5 meter. Ketinggian 2 di sini adalah 2 meter. Ya, kita gambarkan dulu ya. Tulis 5 meter dan 2 meter di sini. Oke. Nanti dengan cara menghitung ini kita dapatkan di sini ada 50.000, di sini adalah 100/500, ya. P1-nya kita pindah menjadi min P1, yang ini kita pindah ke kiri. Ya, dapatnya min 20.000 sama min 50.000. Kita dapatkan selisih tekanan kedua pipa adalah 92.500 Pascal. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Di sini adalah tangki bocor atau teorema Torricelli. Nah, di sini tinggi air itu 1,8 meter dari lubang ya. Sedangkan tinggi lubang dari tanah adalah 5 meter. Nah, perlu diketahui kecepatan aliran air yang keluar dari lubang itu dipengaruhi oleh banyaknya air yang menekan lubang tersebut, yaitu 1,8 meter ketinggian yang dipengaruhi. Sedangkan waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah, ketinggian yang mempengaruhi adalah 5 meter. Ya, lihat aja pergerakan air ke tanah ya. Itu adalah 5 meter. Nah, kecepatan air yang keluar dari lubang dicari dengan V sama dengan akar 2GH. H itu adalah 1,8 meter yang kita bakar. Sedangkan waktu yang diperlukan air sampai ke tanah itu kita cari dengan gerak jatuh bebas, dengan masukin H-nya adalah 5 meter. Ya. Nah, jarak pancaran maksimum di tanah diukur dari P. Jarak pancaran itu di sini ya, X jarak mendatar, dicari dengan V kali T. Ya, menghasilkan 6 meter kali 1 ya, atau X sama dengan 2 kali akar H1 H2. Kita dapat 6 meter. Oke, kita lanjutkan di nomor 9. Es dengan massa X gram pada suhu min 10 derajat Celcius dicampur dengan Y gram air 60 derajat Celcius. Jika suhu akhir yang dicapai 20 derajat Celcius, kalori per es 80 kalori per gram, kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalau jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, berapa nilai perbandingan X dan Y? Nah, di sini karena ada campuran dua cairan, maka berlaku asas Black, yaitu kalori yang diterima sama dengan kalori yang dilepas. Nah, yang menerima panas adalah es ya, benda yang dingin. Sedangkan yang melepas panas adalah benda yang dipanas. Di sini adalah air. Nah, karena es itu suhunya min 10 derajat Celcius, ya, dan suhu akhirnya adalah 20 derajat Celcius, maka dari es min 10 derajat Celcius ini, dia akan naik suhunya ke 0 derajat. Ya, ke 0 derajat. Nah, ini adalah energi kalori pertama ya. Nah, setelah sampai 0 derajat es tersebut, itu akan mencair menjadi air. Maka terjadi proses melebur. Di sini adalah Q2. Setelah melebur menjadi air 0 derajat, maka dia akan naik suhunya ke suhu keseimbangan, yaitu 20 derajat. Nah, ini adalah kolom ketiga. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Tadi S ke 0 derajat, maka delta T-nya adalah min 10 ke 0. Berarti 0 dikurang min 10, ya, yaitu 10 derajat. Di sini adalah 0 derajat ke 20, berarti delta T-nya 20 kurang 0. Ya.
Nah, di sini tetap X ya. Kenapa tetap X? Karena ini air itu kan dihasilkan oleh es yang menebur. Ya, jangan kalian masukkan Y ya. Kalau masukkan Y salah ya. Nah, sedangkan untuk air panasnya itu adalah Y kilogram dikali 1 dikali 60 dikurang 20. Ya, 60 suhu awal, 20 keseimbangan. Oke, kita dapatkan di sini 5X ditambah 80X ditambah 20X sama dengan 40Y. Sehingga kita dapatkan perbandingan X per Y itu adalah 40/105. Oke ya. Kita lanjutkan. Nomor 10. Dua batang logam 1 dan 2 mempunyai luas penampang dan panjang yang sama. Disambung dengan cara pengelasan. Ya. Di sini batang 1 suhu ujung kirinya 50 derajat Celcius dan batang 2 suhu ujung kanannya 0 derajat Celcius. Konduktivitas termal logam 1 adalah 4 kali konduktivitas termal logam 2. Nah, berapakah suhu pada sambungan logam tersebut? Nah, di sini karena adalah logam, maka logam itu aliran panasnya secara konduksi. Maka asas baiknya itu adalah secara konduksi, yaitu Q per T atau hantaran dirumuskan sebagai K kali A delta T per L, dengan K adalah konduktivitas, A itu adalah luas sisi penampang, delta T adalah perbedaan suhu dengan suhu sambungan, dibagi L yaitu panjang batang. Oke. Kita samakan dengan hantaran pada batang kedua. Di sini kita masukkan K1 sama dengan 4 kali K2. Ya. Suhu sambungan kita anggap T, berarti delta T untuk logam 1 adalah 50 kurang T. Sedangkan delta T untuk logam 2 adalah T kurang 0. Ya. A kita coret, L kita coret, sehingga kita dapatkan 4 kali 50 kurang T sama dengan T kurang 0. Kita dapatkan 200 kurang 200 kurang 4T sama dengan T menjadi 5T sama dengan 200, dan kita dapatkan T sama dengan 40 derajat Celcius. Ya. Nomor 11. Dalam sebuah tangki terdapat 15 kg udara pada tekanan 9,7 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Ketika dipindahkan ke ruangan bersuhu 47 derajat Celcius, udara akan lolos saat tekanannya 10 atm. Berapa massa gas yang keluar dari tangki? Oke, kita tuliskan dulu persamaan gas ideal, yaitu P kali P sama dengan nRT. Ya. Tekanan, volume, jumlah mol, tetapan gas ideal dikali suhu Kelvin. Mol kita buka lagi menjadi massa dibagi mR. Nah, massa kita rubah menjadi PVM per RT ya. Nah, volume wadah itu tetap. Nah, sehingga hubungan massa, tekanan, dan suhu itu adalah massa berbanding lurus dengan tekanan P, tapi berbanding terbalik dengan suhu T. Maka kita dapatkan M2 per M1 sama dengan berbanding lurus dengan tekanan P2 per T1, tetapi berbanding terbalik dengan suhu, sehingga T1 per T2. Kita masukkan besaran terkait. Kita jadikan suhu Kelvin ya. Oke, suhu awalnya 27 derajat Celcius, yaitu tambah 273 yaitu 300. 47 derajat Celcius suhu akhir T2 ditambah 273 adalah 320. Nah, kita dapatkan nanti M2-nya 14,5 kg adalah massa gas sekarang. Nah, yang keluar itu adalah kita kurangkan dengan awal. 15 kurang 14,5, kita dapatkan 0,5 kg. Itu ya. Nomor 12. Jika MR neon ya, atau AR neon karena itu gas mulia ya, maka seharusnya di AR ya, sama dengan 10 gram per mol. Hitunglah energi kinetik rata-rata pada suhu 127 derajat Celcius dan energi dalam 2 gram gas neon pada suhu itu. Nah, karena neon adalah gas mulia, maka dia monoatomik
maka energi kinetiknya adalah 3/2 kT. K tetapkan Boltzmann kita masukkan 1,38 kali 10⁻⁴. T adalah Kelvin, tambah 273, 400 ya, kita dapatnya ini. Untuk energi dalam, rumusnya U sama dengan N kali EK. N itu adalah jumlah molekul. Jumlah molekul kita cari dengan mol dikali bilangan Avogadro. Mol kita cari dengan gram per AR dikali Avogadro. Kita dapatkan ini jumlah molekulnya. Lalu kita kalikan dengan EK yang tadi kita barusan dapat. Kita dapatkan ini energi dalamnya. Kita lanjutkan ke nomor 13. Ya. Nah, nomor 13 itu sebenarnya sama dengan nomor 12. Hanya bedanya ya, gas oksigen. Nah, gas oksigen itu kita harus tahu adalah diatomik. Ya. Nah, sehingga kalau diatomik atau O2, maka EK-nya itu adalah 5/2 kT. Angkanya 5 di atasnya ya. Nah, K kita masukkan 1,38 kali 10⁻³ kalikan 800, kita dapatkan ini ya hasilnya. Nah, sedangkan energi dalam U sama dengan N kali EK, kita cari N-nya, molnya, yaitu 2 dikali 6,02 kali 10⁻23. Kita dapat ini ya. Sehingga untuk energi dalamnya kita dapatkan 12,04 kali 10⁻23 dikalikan dengan EK yang tadi. Kita dapatkan 33.237. Oke, sampai di sini pembahasan review materi kita untuk penilaian akhir semester ganjil kelas 11. Mudah-mudahan review ini membantu untuk kalian memahami pas yang akan dihadapi nanti. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Bye.